Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan rahmat, ramai orang sebentar lagi mengaji. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, baru siap insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmaltu lana min dinil islam, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda war rahmah, al mab'uts bil kitab wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk dalam majelisnya Allah, majelis zikir, majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada diri kita semua yang hadir di sini, keluarga kita dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hari ini mungkin malam ini saya ingin sedikit membahas tentang, mungkin juga sama-sama mengkaji tentang satu surat Allah Subhanahu wa taala yang tadi disemangati oleh kita bahwa Ustaz Yusuf Mansur, ma ba'da shadaqah, apa setelah sedekah. Sering sekali Ustaz Yusuf Mansur menggambarkan tentang kemuliaan sedekah, keutamaan sedekah, dan ketinggian nilai sedekah. Keyakinan beliau itu sudah sampai hakul yakin, set-set bahasanya ya. Masih ingat gerakannya Ustaz Yusuf Mansur? Set-set ya. Jadi beliau keluarkan ya, kemudian dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih besar lagi. Kalau Ustaz Yusuf Mansur sangat yakin, hakul yakin. Kenapa? Beliau banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang memang membuat beliau mata hatinya, bukan hanya mata jasadnya, sudah terbuka terhadap nilai sedekah. Pertanyaannya, apakah kita sudah demikian? Ada satu ayat Allah, mungkin sebelum masuk ke materi sedikit, untuk menegaskan saja tentang bagaimana keyakinan tentang sedekah ini luar biasa. Dalam Al-Quran, sebelum ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan infak, keutamaan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti sebuah benih kemudian jadi 7 tangkai, satu tangkai ada 100 bulir. Jadi ada 700 kali lipat. Sebelum ayat itu ada satu ayat sebelumnya. Sebelum ayat itu ada satu ayat sebelumnya yang wa idh qala, yang berbunyi wa idh qala Ibrahim Rabbi kaifa tuhyil mauta. Kemudian ketika Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min, apa kamu belum beriman ya Ibrahim? Tanya Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sungguh ya Allah, aku telah beriman, cuma aku ingin supaya keimananku nancep di dada. Walakin liyatma'inna qalbi. Lalu kemudian, baiklah kalau begitu ambil 4 burung,
kemudian sembelih, bismillah, ya Allahu Akbar, cincang-cincang, masukkan dalam baskom, aduk-aduk jadi adonan, kemudian pisahkan jadi 4, letakkan di 4 gunung berbeda. Diletakkanlah 4 gunung berbeda, ya, cincangan daging ini, kemudian dipanggillah mereka dengan menyebut asma Allah. Ternyata keempat-empat burung ini terbang menuju Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Allah menjelaskan tentang sedekah. Apa artinya? Apa artinya? Kalau ini mendapatkan bukti keyakinan yang kuat tentang kehadiran Allah, bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati, maka bersedekah. Ketika kita bersedekah, maka sebenarnya hakikatnya dia barang yang tidak mati, tapi mata kita melihatnya bahwa itu sudah bukan milik kita lagi. Menginfakkan kijang inova, alhamdulillah. Kita doakan semoga yang menginfakkan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Dan yang lain juga, ada yang cincin dan seterusnya. Apakah itu mati? Secara fisik, mata fisik kita dia mati, tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan dia lagi. Dan ini ilmu dunia sebenarnya. Kalau bahasa Yusuf Mansur, ini ilmu dunia sedekah. Orang Yahudi, seorang Yahudi bernama Rockefeller. Kenal lu ya Rockefeller? Rockefeller ini Yahudi tulen. Suatu saat ditanya kepada anaknya, wahai anakku, tahu nggak kenapa saya ini kaya raya? Kata anaknya, ya jelas lah, ayah kan punya banyak sekali bisnis, ayah kan punya banyak sekali perusahaan. Kemudian kata si ayah ini, seorang Yahudi tulen bernama Rockefeller, bukan, saya ini kaya raya karena sering menyumbang. Saya ini kaya raya karena sering menyumbang. Maka sumbanglah sampai badanmu bergetar. Ini orang Yahudi. Yahudi aja bisa mendapatkan hikmah dari sedekah, dari sumbangan, apalagi kita umat Islam. Makanya insya Allah kita dukung Ustaz Yusuf Mansur membuat gerakan sedekah ini menyeluruh dari ujung Sabang sampai Merauke. Allahu Akbar. Setelah itu insya Allah Subhanahu wa taala akan berkahi bumi. Lalu kemudian pertanyaannya, ma ba'da sedekah? Apa setelah sedekah? Ternyata dijawab malam ini. Ternyata agenda yang paling utama setelah sedekah tidak jauh-jauh dari memuliakan Allah dengan anugerah. Melahirkan para hafidh-hafidhah yang baru, yang insya Allah dengan itu membuat Indonesia ini jauh lebih subur. Karena agenda penghafalan Al-Quran mungkin jauh dari pikiran banyak orang. Ternyata Ustaz Yusuf Mansur telah mendahului itu insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita akan dukung sekuat tenaga kita dengan dana yang kita punya, kita muliakan Allah dengan Al-Quran. Karena dalam sebuah hadis dikatakan seseorang yang menghafal Al-Quran maka dia menjadi keluarganya Allah. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu keluarganya. Makanya yang ingin dihadirkan oleh Ustaz Yusuf Mansur di Jogja ini dan di seluruh 480 kota tadi disebut adalah untuk menghadirkan keluarga-keluarga Allah di bumi Indonesia. Ketika keluarga Allah ada, ketika kerabat-kerabatnya Allah ada di bumi ini dan subur semua, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengangkat bumi ini insya Allah ke tempat yang lebih baik. Ada satu peristiwa ketika sebelum pengeboman Yahudi kepada Israel kepada Palestina kemarin, peristiwa Intifada yang kemarin, itu sebelumnya telah dilantik kurang lebih 3.500 hafidh baru di Gaza. Gaza itu kotanya nggak lebih besar dari Jogja, tapi menghasilkan 3.500 penghafal Al-Quran. Di sini berapa setiap tahun wisudanya? Wajar kalau Gaza itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin Jogja ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lahirkan para penghafal. Ada satu surat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang jika seandainya ini surat ini subhanallah, kalau ini menjadi obat bagi umat Islam, insya Allah. Surat ini sering disebut oleh Rasulullah SAW sebagai qalbul Quran, jantungnya. Surat apa, Pak? Surat
sering kita baca, sering kita dengar, tapi betapa jauh dia dari kenyataan. Padahal kalau kita ingin gunakan qalbul Quran, di jantungnya Al-Quran, selesai semua masalah. Masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah yang lain akan selesai dengan satu surat ini. Kalau dia bukan cuma dibaca, tapi dipahami isinya sampai kemudian diekstrak menjadi sebuah way of life. Jadi ringkasan Al-Quran salah satunya itu bisa kita lihat dalam qalbul Quran, yaitu surat Yasin. Surat Yasin. Nah, mungkin karena waktunya singkat, ya ada 5D dalam Al-Quran dalam surat Yasin ini. Jadi kalau nanti oleh-olehnya setelah pulang dari majelis ini, ketika ditanya dapat apa malam ini, 5D. Kalau Hakim punya 3M, 5S, 7B. Nah, malam ini kita bahas tentang 5D yang ada dalam surat Yasin. Yang pertama, D yang pertama, dia merupakan solusi bagi seluruh kehidupan kita adalah D yang pertama, dekat dengan Al-Quran. D yang pertama, dekat dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran surat Yasin ini dibuka dengan sumpah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, Allah buka dengan sumpah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terhadap sesuatu, maka sesuatu itu sangatlah penting, urgen bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah, kita saja bersumpah dengan sesuatu, maka sumpah itu jadi penting bagi kita. Pernah dengar sumpah pocong? Kita bersumpah, sumpahnya sumpah pocong. Kenapa kita sumpahnya pocong? Ya karena orang takut dengan pocong. Sehingga ketika dia bersumpah, maka dia ngeri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran. Itu berarti bahwa Al-Quran tidak bisa dibuat dengannya. Al-Quran adalah ayat cinta Allah yang dititipkan kepada manusia untuk menjadikan dunia ini jauh lebih baik. Cuma mohon maaf, kita ini jauh dari Al-Quran. Dekat sama Al-Quran, mohon maaf kalau ada kolor hijau. Saya tinggal di Depok. Itu waktu peristiwa ada kolor hijau yang di TV-TV itu banyak sekali orang yang dekat sama Al-Quran. Diambil kertas putih, tulis Allahu la ilaha illallah. Lihat kursi tempel di atas pintu, pakai bawang merah, bawang putih, lada, serai jahe, dan garam secukupnya. Emangnya Al-Quran nasi goreng? Dekat sama Al-Quran kalau ada orang meninggal, dekat ada Al-Quran kalau ada orang yang lahir, dekat dengan Al-Quran kalau ada peristiwa. Padahal Al-Quran ini adalah way of life, panduan, pedoman, pandangan hidup yang harus dijadikan kehidupan sehari-hari. Apa yang kurang dari Al-Quran? Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku kehilangan tali pucuk unta, ketemunya di Al-Quran. Kok bisa begitu? Ini karena ketinggian, tingginya keimanan Abu Bakar Siddiq. Seandainya keimanan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai Adam Jordan dikumpulkan jadi satu, ditimbang dengan keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, akan lebih berat keimanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dikatakan, seandainya aku kehilangan tali pucuk unta, aku akan ketemu di Al-Quran. Bukan berarti pas dibuka dia ada tali pucuk unta di situ, bukan. Tapi ketika dibuka, ya Allah, sekarang aku lagi ada masalah. Kemudian dibuka Al-Quran, Al-Quran menjawab masalah ini. Semuanya ada dalam Al-Quran. Cuma sekarang ini kita kehilangan handphone, ketemunya di mana? Di diskon ditutup. Kehilangan kekasih, ketemunya di mana? Bukan ketemu di Al-Quran, ketemu di dukun, ketemu di mana-mana. Masya Allah. Ini yang membuat kita harus mengobati umat ini supaya dia dekat dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi jawaban terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupannya. Jadi kalau ada masalah, buka aja Al-Quran. Ada teman saya yang kalau dia lagi ada masalah, dia buka sembarangan. Dia sambil ambil wudhu supaya saya lagi masalah. Baca Al-Quran, pas dia baca artinya, Masya Allah, Allah jawab di sini. Pas buka ternyata surat Al-Insyirah. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan.
Sebenarnya benar gitu. Pas dibuka gitu, ternyata oh ini dia gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ternyata kenapa pintu rezeki saya ditutup? Karena saya kurang bertakwa. Selesai, semua Al-Quran jawab. Bahkan bukan cuma itu, 2 gedung kembar WTC itu ada dalam Al-Quran. Ketika kita buka Al-Quran, ada seorang profesor mencoba meneliti ini. Ketika ada dalam surat 9 ayat 111. 9 ayat 111. Itu di situ dikatakan bahwa tahu Bu WTC tabrak pesawat gitu ya. Nah itu ternyata Allah jawab dalam Al-Quran. Nggak jauh-jauh jawabannya. Ada dalam Al-Quran surat 9 ayat 111. Di situ disebutkan banau ribatan fi qulubihim. Mereka membangun gedung-gedung yang tinggi yang sebenarnya mereka risau akan diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya mereka nabrakin gedung itu sendiri karena ketakutan terhadap masa depan mereka. Allah jawab dalam Al-Quran. Dan uniknya itu ada dalam surat yang ke-9. Bulannya September. Juznya ke-11, tanggalnya 11 September. 9 ayat 110. Maaf, bukan 911, 9 ayat 110. Nah, gedung-gedung pada saat WTC itu hancur, itu semuanya maksimal 110 lantai. WTC 110 lantai, gedung Petronas 110 lantai, Menara Tokyo 110 lantai. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab dari mana? Apalagi tsunami. Waduh, ada 13 tempat menyebutkan tentang tenggelam, 5 tempat menyebutkan tentang gempa. Apa kesimpulannya? Ternyata tsunami adalah tanda-tanda kebangkitan Islam. Setelah tsunami yang fisik, Allah buat gempa di sini, kemudian ada guncangan 300.000 orang melayang dalam waktu singkat. Tidak mungkin Allah membuat sesuatu yang amat besar kecuali dia merupakan tanda-tanda besar. Setelah itu tsunami ekonomi menghancurkan kapitalisme Amerika dan sebentar lagi kebangkitan Islam. Ada sebuah tesis yang mencoba mencari tahu siapa negara adidaya setelah Amerika. Siapa negara adidaya setelah Amerika? Tesisnya dibuat ternyata ada 5 negara. Ada 5 negara yang nanti akan menggantikan Amerika sebagai negara adidaya. Yang pertama Cina, yang kedua India, Turki, negara-negara teluk, dan yang terakhir Indonesia. Makanya ini sebenarnya panjang bahasan tentang tsunami. Perlu satu bahasan khusus. Intinya tidak ada banjir besar kecuali setelah itu ada tegak tauhid. Nabi Nuh, banjir besar, ada Ibrahim setelah itu. Tenggelamnya Fir'aun, setelah itu ada Musa. Kemudian renovasi Ka'bah, kejadian banjir besar di Mekah, lahirlah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banjir besar di Aceh merupakan tanda-tanda kebangkitan Islam. Akan tegak tauhid setelah ini insyaallah. Allahu Akbar. Ini Al-Quran menjawab semua masalah. Kehilangan dompet, ayo baca Al-Quran. Kehilangan apapun, baca dalam Al-Quran. Lagi ada masalah sama suami, baca di Al-Quran. Jangan tabur. Ini pas konflik sama suami, dia baca. Ternyata ada seorang artis yang ketemu sama teman SMA-nya. Ya. Nah ini yang pertama, dekat dengan Al-Quran. Imam Ghazali mengatakan, seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran 3 hari, seorang muslim tidak membaca Al-Quran 3 hari, maka hatinya akan keras seperti batu. Keras seperti batu. Orang mau ngomong apa, dia makanya mari sama-sama sebelum kita menggerakkan sebuah mesin sodako Al-Quran, Masya Allah, kita dulu mari sama-sama kita dekati diri kita dengan Al-Quran. Setelah ini mari sama-sama kita dekati Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat 1 hari, 10 ayat 1 hari, Masya Allah, bersyukurlah dengan itu. Setelah Qiyamul Lail, gerakan Qiyamul Lail, gerakan Majelis Duha Nasional, buat gerakan Al-Quran Nasional, Masya Allah. Ini yang pertama, dekat dengan Al-Quran, dan Allah bersumpah dengan itu. Yang kedua,
Yang kedua adalah dekat dengan ulama. Ini obat bagi umat Islam. Makanya alhamdulillah, subhanallah, ini datang semua adalah nggak ada dibayarnya, sebutnya. Datang ke sini nggak ada dibayar. Kebetulan gratis juga. Subhanallah, dekat dengan ulama, dekat dengan Ustaz Yusuf Mansur, melihat mukanya itu, masya Allah, udah tenang batin kita. Nah, dalam surat Yasin itu, bagian kedua dalam surat Yasin menyatakan tentang satu kaum yang diutus 3 nabi sekaligus. Nggak tanggung-tanggung. Kita aja satu nabi sampai sekarang belum selesai. Nabinya 1, pengikutnya. Nabinya 1, pengikutnya. Itu nabinya 3, pengikutnya 1. Tekor. Nabinya 3, pengikutnya 1. Tidak dikatakan dalam Al-Quran, dalam surat Yasin itu. Kemudian disebutkan tentang seorang yang akhirnya dia masuk surga. Oh, alangkah indahnya seandainya semua kaum itu mengikuti para ulama, para nabi. Nah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kita dukung Ustaz Yusuf Mansur, tapi bukan untuk mengkultuskan beliau, tidak untuk mengkultuskan beliau. Nauzubillah, kalau itu yang terjadi, kita yang berdosa. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mencintai nilai-nilai yang dibawa oleh beliau, dan kemudian kita kenal dengan Allah dalam perantaraan beliau. Kenal slang, Bu? Slang kenal, Bu? Kenal di mana? Slang itu, suatu ketika slang itu mereka tahun 2001, ini ceritanya cerita lama ya, tahun 2001. Nah, slang ini kena narkoba. Bukan cuma 1-2 orang, satu grup 20 orang lebih. Susah apa susah keluar dari narkoba? Susah ya. Berapa banyak biaya keluar untuk mengobati narkoba? Masya Allah, jutaan kayaknya cuma sedikit. Nah, ini selain ini akhirnya mereka bertobat. Alhamdulillah, 20 orang itu lebih bertobat dari narkoba, dan kemudian akhirnya mereka mengadakan konser taubat. Luar biasa. Mereka bersyukur, mengadakan syukuran, diundang semua para slackers itu untuk bersyukur karena mereka sudah bertobat dari narkoba. Luar biasa. Kemudian dia katakan, wahai para slackers, tahu slackers, Bu? Para penggemarnya slack. Yuk kita nyanyi sama-sama. Siapa kalian bertobat? Katanya. Udah tampaknya jikat-jikat diajak tobat. Wahai para slackers, siapa kalian bertobat? Sampai 3 kali baru. Wahai para slackers, siapa kalian bertobat? 1, 2, 3 yang angkat jari. Yuk kita nyanyi sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Masya Allah. Ini yang nyanyi slang. Yang nyanyi slang kok bisa? Tobat dari narkoba, ngajak orang tobat, menyanyi dengan khusyuk. Ternyata obatnya ada di sebelah ini, yaitu Kiai Haji Abdullah bin Mas'ud. Dekat sama A'agim 3 bulan saat itu, kemudian membuat mereka tobat dari narkoba. Makanya benar hadis Rasulullah SAW, berdekatan dengan orang yang berbuat baik seperti berdekatan dengan tukang minyak wangi. Enggak beli, tapi tetap wangi tiap hari. Itu bawa apa sekarang? Strawberry, cobain, nggak enak, besok mau lagi yang lain. Sekarang bawa apa? Kasturi, cobain, nggak enak, besok bawa yang lain. Sekarang bawa apa? Sekarang bawa mis. Ya. Pas dicoba, nggak enak, besok bawa yang lain. Kagak beli tuh orang. Wangi. Nah, orang yang berdekatan dengan ulama, ya, walaupun dia dekat, ya, dia hanya mungkin di pojok-pojok, ya, tapi dia akan mendapatkan hidayah dari situ. Ya. Tapi orang-orang yang berdekatan dengan tukang pandai besi, seperti orang berdekatan dengan orang yang berbuat jahat, seperti orang yang berdekatan dengan tukang pandai besi. Enggak beli, tapi bajunya bolong, kena asap, kena panas. Masya Allah. Mari sama-sama kita teliti siapa teman kita. Apakah teman kita Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz Alfi Ilham, A'agim, masih ingat dulu sama A'agim? Masih ingat, Pak? Insya Allah beliau adalah ulama kita. Ulama kita. Saya mendengar
mendengarkan Ustaz Yusuf Mansur waktu itu cerita ya, sampai 3 bulan bersama dengan beliau ngobrol, Masya Allah, hati rasanya sejuk gitu ya, mendengarkan ada 2 orang ulama. Waktu itu saya juga ke Ustaz Arifin Ilham, dia juga cerita datang ke sana. Subhanallah, ini ulama-ulama kita sudah mulai mereka sering berkumpul, Masya Allah. Kalau ini yang terjadi insya Allah. Sekarang tinggal pertanyaannya, apakah kita hormat dengan ulama-ulama kita? Apakah kita memberikan penghormatan ihtiram yang cukup untuk mereka? Karena ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan di Jogja ini walaupun fisiknya beliau tidak ada, tapi kita terus-menerus bergerak untuk menuju kebaikan dengan ide besar yang digalang oleh beliau, sedekah dan Quran. Sedekah dan Quran. Insya Allah. Ini yang kedua, dekat dengan ulama. Insya Allah jadi orang. Yang ketiga, dekat dengan ilmu. Bagian ketiga dalam surat Yasin menyatakan tentang kedekatan seseorang dengan ilmu. Ini agak aneh sebenarnya. Surat Yasin digambarkan tentang surat tentang ruhiyah. Tentang banyak yang menyebutkan tentang surat-surat yang berdekatan dengan alam akhir. Tapi kenapa di tengah-tengahnya diselipi tentang ilmu? Ilmunya bukan ilmu fikih, ilmunya bukan ilmu tasawuf, tapi ilmunya malam mengejar siang, siang mengejar malam, matahari mengejar bulan, bulan mengejar matahari. Wa kullu fi falaki yasbahun, dan semuanya berada pada garis edar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu alam di dalam surat Yasin? Apa artinya? Segala ilmu itu ujung-ujungnya adalah Allah. Dimanapun ilmu itu berada, Albert Einstein kah, Rutherford kah, Rockefeller kah, Roger Hamilton kah, Rhonda Byrne kah, pada kenal lagi. Ini ilmuwan-ilmuwan sekarang, mereka itu semua, kalau kita ekstrak semua ilmunya, insya Allah akan ketemu dengan Allah. Tapi pertanyaannya sekarang ibu-ibu melayan anak tujuannya untuk apa? Pinter. Setelah pinter, ya, kerja. Setelah kerja, dapatin apa sih kerjaan? Duit. Kan ujung-ujungnya ilmu itu duit. Makanya sekarang ini harus kita rapihkan bahwa ilmu kita, anak kita suruh belajar supaya apa? Supaya dia kenal sama Allah. Surat Yasin mengajarkan itu. Ketika kita belajar, maka dia harus kenal dengan Allah. Belajar jantung dia berdegup. Otot apa yang berdegup itu? Bisakah kita menghentikannya? Ternyata dalam jantung kita ada Allah. Sensor dalam tubuh kita, kabel-kabel yang ada dalam tubuh kita, ada siapa di situ? Ada Allah. Ujung-ujungnya ilmu itu Allah. Ini ada ancaman terhadap orang-orang yang mencari ilmu karena 3 hal. Tidak akan pernah mencium bau syurga. Yang pertama, mencari ilmu untuk harta dunia. Yang kedua, mencari ilmu untuk jabatan. Yang ketiga, mencari ilmu untuk popularitas. Tidak akan pernah mencium bau syurga. Padahal bau syurga tercium 40 tahun saja. Lalu untuk apa kita berilmu? Berilmu itu untuk mengenal Allah. Setelah Allah kenal dengan kita, lu mau apa kek? Dikasih sama Allah. Nah, ini yang ketiga, dekat dengan ilmu. Makanya mudah-mudahan insya Allah majelis-majelis taklim kita rutin, insya Allah ketemu begini. Ini mau diadakan rutin nggak Ustaz Sagira? Insya Allah ya, rutin ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, karena kita haus akan ilmu, apapun ilmunya ujung-ujungnya insya Allah Allah. Kalau ilmunya benar, insya Allah. Kalau niatnya benar, akan ketemu dengan Allah. Akhirnya kita melihat kelapa, melihat nyur melambai, melihat bintang, melihat langit, akhirnya ketemu dengan Allah. Ini yang ketiga, dekat dengan ilmu. Makanya agenda kehidupan kita Al-Quran, ulama, ilmu. Yang keempat, dekat dengan akhirat. Bagian keempat dalam surat Yasin menyatakan tentang pentingnya seseorang itu untuk dekat dengan akhirat daripada dunia. Tapi sekarang ini betapa banyak orang yang lebih melihat dunia ini sebagai sesuatu yang nyata, sementara akhirat adalah sesuatu yang semu. Lebih takut sama ketombe daripada neraka. Karena tiap hari melihat iklannya, iklan ketombe. Pakai baju hitam, coba sekarang ini ya, coba pakai baju hitam sekarang. Siapa yang tidak melihat kanan kiri? Lebih takut tidak ketemu sama SBY, ya, ketemu sama presiden pakai baju hitam. Lihat, jangan-jangan saya ada ketemu. Lebih takut mau ketemu.
Korupsi jalan terus, jalan terus. Korupsi jalan terus, jalan terus para pejabat kita. Ya, walaupun nggak semua. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa lebih rapi lagi. Lebih takut sama ketombe daripada neraka. Betul kan? Kita ini melihat dunia ini jauh lebih indah daripada surga, daripada Jannatul Firdaus. Suatu ketika pernah seorang sahabat itu namanya Mu'az bin Jabal. Ketika disalami, gimana keadaan iman hari ini? Ya Allah, nanyanya iman. Tadi Ustaz Zakir bilang, Masya Allah, kita masih banyak kelemahan. Ini ditanyain, gimana? Kalau kita ditanyanya, gimana Bu, sehat? Pasti dia jawabannya, Alhamdulillah, agak pilek sedikit sih ya. Tapi kalau ditanya iman, gimana imanmu hari ini? Yang nanya aja belum tentu berani. Ini Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az, bagaimana imanmu hari ini? Sungguh ya Rasul, iman saya puncak ya Rasul. Masya Allah, jawabannya luar biasa. Ya. Iman saya kondisinya puncak ya Rasul. Oh, apa buktinya? Jangan cuma ngomong doang. Sungguh ya Rasul, aku rasakan surga di depan pelupuk mataku, dan aku merasakan neraka mengejarku di belakang. Masya Allah ya. Sedekah. Nah, apalagi? Sungguh ketika aku berada di pagi hari seakan-akan di sore hari, sungguh aku tidak ada. Ketika aku berada di sore hari, sungguh aku tidak merasa pagi hari aku akan ada. Ini keimanan yang betul. Jadi dekat dengan akhirat. Yuk sama-sama kita semakin dekat dengan akhirat. Cuma masalahnya kita harus ganti iklannya. Jangan iklan ketombe. Iklannya iklan neraka. Pernah lihat iklan neraka? Pernah lihat iklan neraka? Belum. Mau dengar iklan neraka? Karena iklan itu sesuatu yang diulang-ulang. Makanya setiap saya mengulang cerita ini sangat nggak pernah bosan saya. Karena namanya iklan nggak pernah bosan. Nah ini iklan. Tolong tidak. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam ya Jibril. Ya Jibril, kenapa engkau datang kepadaku dengan wajah yang buruk? Kenapa engkau datang kepadaku dengan wajah yang tak seperti biasanya ya Jibril? Sungguh ya Rasul, aku datang kepadamu ingin menceritakan tentang neraka. Apa itu neraka ya Jibril? Ceritakan kepadaku. Kemudian Jibril mulai bercerita. Neraka adalah tempat yang amat luas yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang ingkar kepadanya. Diperintahkan kepada malaikat untuk membakar neraka selama 1000 tahun. Setelah genap 1000 tahun Allah memeriksa pekerjaan malaikat, kurang panas, bakar lagi selama 1000 tahun. Dibakar lagi neraka selama 1000 tahun yang kedua. Setelah genap 2000 tahun Allah memeriksa pekerjaan malaikat, kurang panas, bakar lagi selama 1000 tahun. Dibakar lagi neraka selama 1000 tahun yang ketiga. Setelah genap 3000 tahun dan apinya menjadi hitam, Allah memeriksa pekerjaan malaikat. Cukup. Demi Allah, yang jiwa Jibril berada di tangannya, seandainya neraka terbuka sebesar lubang jarum saja, maka saya seluruh penduduk langit dan bumi akan musnah karena panasnya. Demi Allah, yang jiwa Jibril berada di tangannya, seandainya pergelangan tangannya digunakan untuk mengikat ahli neraka diletakkan di atas gunung tertinggi, maka niscaya gunung itu akan musnah sampai bumi yang ketujuh. Demi Allah, yang jiwa Jibril berada di tangannya, seandainya pakaian yang digunakan ahli neraka digantungkan antara langit dan bumi, niscaya seluruh penduduk langit dan bumi akan musnah karena basi dan baunya. Demi Allah, yang jiwa Jibril berada di tangannya, seandainya manusia dimasukkan ke dalamnya, baru sampai dasarnya setelah 72 tahun lamanya. Rasulullah menangis, badannya bergetar, air matanya mengalir deras dari kedua kelopak matanya yang bersih. Kemudian Jibril bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Jibril, betapa dahsyat neraka itu Jibril. Betul ya Rasul. Betapa mengerikan siksaan yang ada di dalamnya ya Jibril. Betul ya Rasul. Aku takut ya Jibril. Aku adalah orang yang pertama kali Allah masukkan ke neraka. Lalu ganti Jibril yang menangis, tangisannya jauh lebih keras daripada tangisan Rasulullah SAW. Lalu ganti Rasul yang bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa engkau ikut menangis? Sungguh ya Rasul, engkau adalah Khalilullah, engkau adalah kekasih Allah. Akan Allah ciptakan langit dan bumi tanpa engkau. Akan Allah ciptakan surga dan neraka tanpa engkau. Sementara saya hanya pembantu Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jika engkau saja manusia pilihan, makhluk pilihan, takut dimasukkan ke dalam neraka, lalu bagaimana saya ya Rasulullah? Kemudian keduanya menangis selama 7 hari 7 malam lamanya, tidak keluar kecuali untuk makan dan sholat saja. Insya Allah. Siapakah kita?
Ini malaikat Jibril, malaikat termulia dari seluruh malaikat yang Allah ciptakan, takut dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia, bahkan makhluk termulia yang Allah ciptakan, takut dimasukkan ke dalam neraka. Lalu siapakah kita yang tiap hari berdosa dan maksiat? Dengerin ini gimana? Coba kalau tiap hari dengerin begini. Gak bisa solusi yang jelas. Sekarang ini karena dekat sama dunia, kecolek sama istri, tolong memang. Ya. Saya senang sekali. Ustaz, ya. Senang sekali bahasanya Ustaz Yusuf Mansur kalau mencontohkan. Ini anting yang kurang, ya. Korupsi dong. Karena dekat sama istri lebih dekat daripada sama surga. Bu, di rumah apinya warna apa? Biru loh katanya. Udah ikut program pemerintah ya. Kenapa sih Allah ciptakan api berwarna-warna? Ada yang merah ya Bu ya? Ada yang kuning, ada yang biru. Kenapa sih pilih yang biru? Irit. Karena lebih cepat matang daripada yang merah. Betul ya Bu ya? Kata orang sebelah sana tuh, kalau ibu-ibu saya ceramahin, lebih cepat matang Ustaz. Iya, alhamdulillah. Pernah masak pakai api warna putih? Apinya warna putih, belum pernah. Itulah api matahari. Pernah masak pakai api yang warna hitam? Apinya warna hitam. Pernah? Belum pernah. Itulah api neraka. Jadi api, jadi kalau lihat sinetron api neraka itu warnanya merah, enggak, bukan. Apinya warna hitam. Dan radiasinya dalam sebuah hadis digambarkan panasnya api neraka 70.000 kali lipat dibandingkan dengan api putih matahari yang pinggirnya aja 6.000 derajat Celcius, bagaimana intinya kalikan 6.000 derajat Celcius. Benar saja, kalau masuk di situ belum sampai apinya udah hancur, berantakan di atas ini. Suatu ketika pernah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Pas diturunkan ke bumi, ya kalau diturunkan ke bumi pingsan 40 hari. Pingsan 40 hari. Kenapa pingsan 40 hari? Karena bau busuknya dunia. Betul kan? Bau busuk kan dunia? Betul nggak Bu? Pak, busuk kan nih? Busuk kan? Nah, masalahnya adalah Nabi Adam ini biasa tinggal di surga. Ketiup angin, keringat keluar, badan makin wangi. Di sini ketiup angin, keringat keluar, badan makin bedanya. Ini diturunkan ibaratnya. Ada yang tahu Bantar Gebang? Ini orang ada kenalan, ya. Ketika ikut training di puncak, rumahnya di puncak, ya. Kemudian dia kenalan. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Bantar Gebang. Oh, di mana tuh? Oh, tempatnya di sana. Akhirnya, ya insya Allah saya main. Pas naik taksi turun, pas dibuka taksinya pingsan 40 hari. Kenapa? Rumah kamu bau. Oh, saya biasa tinggal di sini karena kita biasa tinggal di bumi, nggak kecium tuh bau busuknya. Kalau Nabi Adam tuh biasa tinggal di surga, wajar. Pas bangun lapar, 40 hari nggak makan tuh. Biasanya kalau di surga tuh kering datang ke spaghetti, kering datang bakso. Ya, nah ini Allah bakso, nggak datang tuh bakso. Ya Jibril, ya Adam, kata Jibril, ini tuh dunia, kamu tuh mesti berusaha. Bagaimana? Kamu masak dong. Yang di kepalanya Nabi Adam, di kepalanya cuma ada api neraka. Coba tolong dong mintain api neraka sih. Saya pengen masak. Naiklah ke atas. Pas naik ke atas, ya Allah, Nabi Adam pengen masak, pengen minta api neraka. Berapa banyak yang dia minta? Sebesar buah kurma ya Allah. Silakan kalau Jibril, engkau akan menghancurkan seluruh ciptaanmu di dunia karenanya. Kemudian turun, ya Adam kebanyakan. Coba minta sebesar biji kurma, langsung naik ke atas sebesar biji kurma saja ya Allah. Ya Adam, ya Jibril, sungguh engkau akan menghancurkan bumi dan seluruh isinya karenanya. Kemudian berapa banyak yang harus diminta oleh Nabi Adam? Ambillah sebesar semut terkecil di dunia. Diambillah neraka sebesar semut terkecil di dunia. Kemudian diletakkan di atas gunung. Gunung itu musnah sampai dunia ke-7. Asapnya digunakan untuk memasak sampai sekarang. Dan api sebesar semut terkecil di dunia itu dikembalikan ke neraka. Ini semua ada dalam kitab Abdul Aziz As-Samarkandi, Tanjimul Ghafir.
peringatan bagi mereka yang murka. Walaupun ada beberapa yang mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, tapi kita bisa mengambil hikmah tentang takutnya kita tentang neraka. Kalau ini yang terjadi, kita lebih takut. Saya berani korupsi nggak kita, Bu? Berani takut kita korupsi kalau kita udah melihat nerakanya begitu? Dulu kita nggak tahu ketombe, kan? Nggak tahu kita ketombe. Apa istilah ketombe? Cuma karena terus-menerus diiklankan, jadi tahu kita. Akhirnya kita melihat ketombe itu kayak apa. Nah, neraka juga begitu, karena kita lupa, nggak pernah diiklankan, jadi kita nggak takut sama neraka. Mari sama-sama kita takut dengan neraka dan rindu akan surga. Belum lagi membahas tentang surga, insya Allah. Karena banyak orang yang doa, ya Allah, sungguh ya Allah, Engkau tak masukkan aku dalam neraka, ya sungguh ya Allah. Di emperan surga aja nggak apa-apa ya Allah. Ini kan udah nggak pede, ya doanya begitu di emperan. Karena dia udah nggak punya rindu lagi sama surga, sudah tidak punya rindu lagi. Emperannya nggak apa-apa. Ya, padahal harusnya doa di Allah, sungguh aku ingin jannatul firdaus ya, yang paling tinggi ya. Bisakah kita doa begitu? Insya Allah setelah ini kita rindu akan surga. Inilah D yang keempat. Kalau hidup kita sudah dekat dengan akhirat, maka insya Allah hidup kita akan nyaman. Yang kelima, yang terakhir D yang kelima, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dia terakhir namun utama. 4 hal ini akan mengajak kita kepada yang terakhir, dekat dengan Allah. Disitulah adanya sedekah, disitulah ada duha, disitulah ada qiyamul lail, disitulah ada salat-salat yang kita laksanakan agar kita dekat dengan Allah. Ibu kenal Malin Kunda? Malin Kunda kenal, Bu? Siapa Malin Kunda? Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Mau Bu jadi Malin Kunda? Ketika dia miskin, dia minta izin sama ibunya, dia cium tangannya, ibu doakan aku ingin menjadi orang yang kaya raya, ingin berlayar ke lautan. Kemudian kata ibunya, pesan ibu satu, nah, jangan sombong kamu nanti kalau sudah kaya. Baik ibu. Kemudian dia berlayar ke tengah lautan. Malin Kundang di tengah lautan menjadi nakhoda, kemudian menjadi sangat kaya raya. Lalu kemudian tersiar kabar Malin Kundang ini telah kaya raya dan ingin pulang kampungnya. Berbondong-bondong manusia, penduduk dusun ini ingin melihat Malin Kundang yang telah kaya raya, tak terkecuali ibunya. Ibunya Malin Kundang mematut-matut diri di depan cermin, dia pakai pakaian terbaik. Kemudian dia lari tergopoh-gopoh ke tepi pantai. Seketika sampai di tepi pantai, ditendang ibunya. Engkau bukan ibuku. Aku tak punya ibu sejelek engkau. Aku tak punya ibu seburuk engkau. Aku tak punya ibu semiskin engkau. Kemudian ibunya Malin Kundang berdoa ke atas langit, ya Allah, sungguh telah durhaka Malin Kundang. Azab dia. Pak, pengen jadi Malin Kundang? Mau jadi Malin Kundang? Mau Pak? Bu, mau nggak Bu? Yang kencang dong. Mau nggak jadi Malin Kundang? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan kita Malin Kundang bagi Allah. Di akhir surat Yasin digambarkan tentang awalam yaral insana anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah kau melihat manusia? Dia diciptakan dari air mani yang hina dan kini menjadi Malin Kundang bagiku, menjadi pembangkang yang nyata bagiku. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salam. Masjid kita kosong, surau kita kosong, mushola kita kosong. Apakah kita bukan menjadi Malin Kundang? Sampai-sampai ketika itu Allah marah dan menyatakan tentang keagungannya. Sesungguhnya aku, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Seandainya aku ingin menciptakan manusia selain sekarang Nasrullah yang ingin diazab diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah tidak sanggup digantikan dengan Nasrullah yang baru? Apakah Allah tidak sanggup?
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya di sana tadi ada kun fayakun. Ketika Allah ingin, maka cukup Allah katakan jadi maka jadi. Maka tsunami 300.000 orang melayang, Jogja 6.000 orang melayang, Katrina sekian ratus ribu orang melayang. Apakah kita selamat dari azab Allah? Tapi subhanallah, seandainya Allah seperti ini memang benar, nauzubillah, batu semua itu. Batu semua. Tapi Allah subhanallah, kita memiliki zat pencipta yang maha luar biasa. Di akhir surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Allah menciptakan seluruh langit dan bumi, wa ilaihi turja'un, dan kepadakulah kalian semua Bagi mereka-mereka yang masih berdosa sekarang, mari sama-sama kita kembali sebelum dikembalikan oleh Allah nanti di hari akhir ketika kematian kita tiba. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5D dalam surat Yasin. Andaikan ini dijalankan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Masya Allah. Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ulama, dekat dengan ilmu, dekat dengan akhirat, dan dekat dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha memiliki zat. Insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita tadi sudah dengar ayat-ayat Allah, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada yang salah, maka itu semua datang dari pribadi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengikatkan hati kita dengan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.